Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah. Jadi di antara murid Ibnu Taimiyah yang banyak itu, murid yang menonjol itu dua. Satu Ibnu Katsir, yang kedua Ibnu Qayyim. Kalau kita memperhatikan, contohnya ya, yang terkenal di seluruh dunia, sebuah tafsir Abul Fida bin Katsir, terkenal dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah. Jadi di antara murid Ibnu Taimiyah yang banyak itu, murid yang menonjol itu dua. Satu Ibnu Katsir, yang kedua Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Katsir caranya lemes dalam mengemukakan pemadegan, pendirian, pandangan, ijtihad dan sebagainya. Kalau Ibnu Qayyim keras, terutama mengenai akidah dan ibadah umat Islam, anti syirik, anti hurufah, anti bid'ah. Nah, misalnya ini banyak anak santri nih, kalau membaca kitab Hadi Rasul, itu tulisan Ibnu Qayyim, ya, keras cara membersihkan. Padahal dua-duanya sejaman, tapi mungkin menghadapi masyarakat yang berbeda. Nah, Ibnu Katsir yang saya maksudnya Ibnu Katsir dulu. Jadi ada yang beliau tafsirkan satu ayat saja, apabila pada ayat itu ada kalimat-kalimat yang menyangkut manusia tidak akan tahu kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu, itu biasanya beliau berbicara panjang dan disertai dengan dalil-dalil 4 macam. Satu, dengan ayat Quran yang beliau anggap sebagai dalil untuk penafsiran seperti ini. Lihat pada surat Anu ayat sekian, surat Anu ayat sekian. Kedua, dengan hadis. Yang beliau utamakan hadis itu hadis Bukhari Muslim yang sering disebut muttafaq alaih. Nah, kalau menurut beliau bahwa hadis ini ada jaminan sahih dari Bukhari dan Muslim, biasanya kalau disebut yang sanadna dari sahabat an Abi Hurairah begini, guys, segitu. Tapi kalau ada riwayat yang lain selain itu, misalnya dari Musnad Ahmad yang disebut Rawahu Ahmad itu, dari Abu Daud, dari At-Tirmidzi, dari Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Tabrani dan sebagainya. Karena beratus-ratus kan kitab-kitab hadis ini, termasuk juga sekian banyak kitab-kitab yang jasa-jasa besar para ulama ini untuk menjelaskan tarikh rawi, namanya tarikh
satu demi satu dalam urutan periwayatan hadis. Nah ini ya, nu disebut sanad dia ngaranna. Supaya gampilnya ai sanad di kieu. Kalau kita beli peuteui eta teh sapapan. Tah ieu teh sanad ya. Seperti itu. Nyambung lah sanad teh. Misalnya yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari saja satu dulu. Imam Bukhari itu kan Imam Bukhari hidup pada tahun 200-an. Mana mungkin Imam Bukhari tahu apa yang dikatakan Nabi tanpa melalui sanad ini. Nusapapan teh nyambung. Nah, dari sapapan ini aya samata. Kan satu-satu tuh. Nah, eta teh rawi teh ada teh. Samata gitu, nyambung sampai kepada satu mata yang terakhir. Nah, apabila Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini untuk berdalil apa yang beliau maknakan daripada ayat itu, tapi tidak sekualitas Bukhari Muslim. Eta teh sok dicantumkeun. Qala si anu hadasana ini, qala si anu rawahu si anu terus gitu. Artinya orang yang membaca tafsir yang beliau susun silahkan membaca kembali dasarnya seperti ini. Nah, eta kecerdasan, keikhlasan para ahli ilmu. Menggabungkan pendapat dengan dalil. Dalilnya ini, silakan. Gitu ya. Kemudian ini menafsirkan begini sebagaimana pada ayat anu, surat anu. Dengan hadis yang diutamakan hadis Bukhari Muslim. Besok disebut Shahihain atau muttafaq alaih. Nah, kemudian bagaimana kalau beliau tidak mencantumkan penafsiran ini berdasarkan ayat, ternyata hadis pun tidak, sok dicantumkan syair, tapi hesek mempelajarinya, yaitu untuk menunjukkan bahwa kalimat ini di dalam ayat ini orang Arab pun sudah tahu. Contohnya seperti dalam syair ini. Bukan dijadikan sebagai dalil, bukan, tapi dijadikan sebagai penjelasan bahwa makna seperti ini orang Arab pun sudah tahu. Tah iya buktinya begitu. Itu maaf ya yang saya ingat nih, kumpulan seperti itu kalau nggak salah di dalam kitabnya namanya Subhul Asya, itu 14 jilid. Ada lagi Nihayatul Arab, saris Arab dengan alif, itu sampai 20 jilid. Jadi begitu luasnya ya. Karena itu kalau para orientalis sebarat mengagumi Quran, kekaguman itu sudah memaksa mereka salah kalau tidak kagum. Karena tidak ada kitab di seluruh dunia ini yang ternyata dengan penafsirannya seterusnya sampai lahir beratus dan beribu jilid. Ini Quran. Ketika ayeuna nafsirkeun surat Al-Fatihah can tamat. Lahir deui dan sebagainya.